punya teman, dia itu buka coffee shop yang di tanahnya itu kayak ada pohon yang ganggu pembangunannya di waktu itu. Dia coba berkali-kali nebang, tapi susah banget Nat. Sampai akhirnya dia maksa nebang itu pohon biar coffee shopnya tuh pembangunan bisa jalan lagi. Dan ternyata setelah dia nebang pohonnya, dia ngalamin kejadian mistis di coffee shopnya itu. Tapi ternyata kan di setiap tempat tanpa kita sadar ya ada gitu kan satu barang atau apapun yang nggak boleh kita apa-apain. Karena bisa jadi ya barang itu atau benda itu ya keramat di tempatnya. Zaman-zaman udah beres covid sekitar tahun 2022an awal, teman gue ini berencana bikin coffee shop. Sebut aja nama teman gue Rino. Dia tuh tahun lalu berarti kan ini kejadiannya, umurnya 23 tahun lah. Dia dulu kerja awalnya di salah satu agensi. Cuman pas di akhir tahun 2021 dia tuh kena PHK karena dia pusing banget, dia stres banget, dan sebenarnya juga dia orang kaya. Akhirnya dia minta modal sama bokapnya buat bikin coffee shop sendiri. Dia minta setengah modal dari bokapnya, sisanya dia ngurus sendiri. Dari sisa modalnya, perintilan alat-alatnya, sampai tempat pun dia riset sendiri, dia nyari sendiri di mana. Nah, dia nanya juga tuh Nat sama beberapa teman-temannya dia, kayak apa yang harus disiapin, dan siapa tahu ada rekomendasi tempat juga dari temennya, makanya dimintalah ke teman-temannya. Nanyalah dia sama salah satu temennya namanya Joshua. Rino ketemu lah sama Joshua ini, dan akhirnya Joshua tuh ngasih tempat, kayaknya nih cocok nih buat tempat lu nanti coffee shop lu Rin gitu katanya. Dikasih tuh satu tempat sama Josh yang ternyata kayak mungkin 1-2 kilo lah dari rumah Josh. Tempatnya itu di sekitaran daerah Jakarta Timur, tapi udah mepet-mepet Cibubur sana. Nah si Joshua bilang tanahnya itu tuh kosong lama, daripada nggak dipakai mending Rino nyewa di sana dan bangunlah coffee shop di sana. Karena tempatnya strategis gitu Nat, kayak walaupun di ujung Jakarta Timur tapi banyak yang lewatin lalu lalang gitu. Tapi ini tanah yang benar-benar kosong melompong. Iya, tanah kosong. Jadi lu harus bangun bangunannya dulu. Iya, datanglah Joshua sama Rino buat ngecek tempatnya. Pas nyampe tempatnya, awal itu Rino kayak ngeliat kok hawanya serem gitu. Cuman dia mikir lah kayak ya mungkin ini kan udah tanah lama banget, udah kosong, udah kayak banyak ilalang, banyak pohon ya, makanya hawanya tuh serem. Tapi singkat cerita, akhirnya Rino fix dan dia ngontak pemiliknya buat nyewa tempatnya, tanahnya itu. Bangun deh tuh coffee shopnya di tanah itu. Pas lagi bangun, pasti ya semua udah diberesin dong, pohon-pohonnya udah ditebangin, ilalangnya udah dihilangin. Nah tapi ternyata ada yang ganggu pembangunan coffee shop si Rino ini. Nah tapi tukang yang ngebangun coffee shopnya Rino ini bilang ke Rino, ada satu pohon kayak posisinya tuh di rada belakang gitu coffee shopnya, kayak itu tuh susah banget ditebang. Padahal tuh pohonnya tuh gede tapi nggak gede-gede banget lebih Nat, mungkin sekitar 3 meteran, lumayan tinggi tapi nggak selebar pohon beringin yang gede gitu nggak. Ya pokoknya lumayan lah ukurannya. Dan dia bilang ini tuh ngeganggu konsep si coffee shopnya Rino. Tapi udah coba ditebang, udah kayak digergaji berkali-kali, ditarik pakai tambang, si pohonnya tetap kokoh aja, nggak jatuh sama sekali. Tapi Rino bilang ya kayak ya mau nggak mau ya gue harus nebang si pohon ini gimana pun caranya Pak, dia bilang kayak gitu ya. Karena di konsep coffee shop gue yang nggak ada si pohon ini. Dia kali berkali-kali sampai pada akhirnya dipaksa tuh sama tukang-tukang Rino buat si pohon itu hilang buat tebang. Dan alhasil hilang tuh pohonnya. Tapi nggak tahu ya sampai akar-akar atau enggak. Tapi yang jelas setelah pohonnya hilang, tanah tuh langsung diisi kayak tekel-tekel gitulah, diisi sama bangunannya. Akhirnya udah tuh pohonnya hilang, mulailah pembangunannya. Setelah ngelewatin fase pembangunan sekitar 1 bulan 2 bulanan, si tukangnya tuh bilang ada kendala, tapi nggak gede-gede banget, jadi santai. Kata si tukangnya bilang ke Rino, sekitar 1-2 bulanan, akhirnya coffee shopnya jadi. Dia bikin dia tuh kayak sofa peningan gitu, gak gede-gede banget karena kan baru sofa pening kan. Dia ngundang beberapa teman-temannya buat datang ke acaranya dia. Yang diundang sama Rino tuh sekitar 50-an orang lah. Jadi bentuk coffee shopnya tuh di depan itu tuh smoking areanya. Nah di belakang, di dalam bangunannya ya udah itu tuh ya indoornya gitu, yang non smokingnya. Acaranya mulai habis maghrib, sekitar jam 7-an sampai jam 12 malam lah, karena coffee shopnya Rino tuh tutup jam 12 malam. Jam 7 makin datang tuh rame teman-temannya, acaranya seru, santai, yang ada kendala sama sekali. Sampai tiba-tiba jam 8-an malam, salah satu temennya Rino itu lagi ke belakang coffee shop, tapi bukan di luarnya ya, dalam bangunan, tapi bagian belakang. Dan itu tuh kayak di belakang sana tuh ada satu ruangan yang isinya tuh kayak gudang-gudang gitu, kayak buat nyimpen pel-pelan segala macem lah.
tapi nggak kepisah bangunannya. Temennya Rino tuh mau ngiter, mau ngelilingin coffee shopnya. Tiba-tiba pas dia ngelewatin ruangan itu, si temennya ini kesurupan. Sebut aja nama teman Rino ini Ajeng ya yang kesurupan. Si Ajeng ini tiba-tiba kesurupan Nat. Ajeng teriak-teriak tuh dari dalam coffee shopnya. Dan Rino dan teman-teman itu lagi pada di luar. Jadi di dalam coffee shop tuh cuma ada Ajeng dan barista-baristanya doang. Ya kaget lah semua dengar ada Ajeng teriak dari dalam kan. Nyamperin tuh anak-anak semua masuk ke dalam. Dan semua orang lihat Ajeng tuh kesurupan. Dan posisi kesurupan tuh serem banget Nat. Jadi kayak posisinya Ajeng itu tuh kayak sesekali nempel di dinding, terus kayak nyakar-nyakarin dinding coffee shopnya. Nah abis nyakarin dindingnya, Ajeng tuh langsung kayak nyakar-nyakarin lantai gudangnya. Dia tuh ngorek-ngorek gitu loh. Ya intinya teman-temannya Rino dan Rino pun lihat kayak si Ajeng nih bener-bener kayak nyakar-nyakarin lantainya gitu lah. Di sini posisinya mereka semua yang ada di sana ya bingung harus gimana, karena basicnya tuh Rino and the Gang tuh anak-anak party gitu loh, kayak nggak deket sama agama. Nah beberapa teman-teman Rino tuh cuma bilang kayak, ayo Jeng bangun, sama ngasih minum, nenangin. Pokoknya ya mereka juga nggak berbuat apa-apa dan nggak mengubah apapun juga gitu sebenarnya. Rino pusing banget, langsung disamperin tuh sama Joshua, diajak keluar, ngajak ngobrol tuh si Joshua ke Rino. Ceritalah di luar tuh kayak si Rino tuh, gue pusing banget Jos anjing, padahal ini soft opening gue kenapa tiba-tiba chaos, bla 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 segala macem. Ditambah kesurupan aja tuh nggak berubah-berubah, posisinya tetap nyakarin lantainya aja. Saking bingungnya Rino, akhirnya ya Joshua ngidein buat nelpon orang tua Joshua. Karena posisinya kan coffee shopnya si Rino ini nggak jauh dari rumahnya Joshua kan. Akhirnya dia bilang kayak, lu mau nggak gue telepon bokap gue, siapa tahu dia bisa ngebantu. Karena kan di sini anak-anak kecil semua umur 20-an tahun gitu kan. Maulah si Rino ini. Nah singkat cerita, sekitar jam 9-an kurang orang tua Joshua datang. Tapi yang datang tuh cuma bokapnya doang, nyokapnya nggak datang. Bokapnya itu ngebawa temennya yang emang ternyata orang pinter. Datanglah mereka berdua ke coffee shopnya Rino. Pas bokap sama temennya itu masuk ke kawasan coffee shopnya Rino, hal pertama yang dilihat sama bokapnya Joshua ini adalah ngeliat ke belakang. Maksudnya adalah dia ngeliat pohonnya tuh ada apa enggak. Kirain bokapnya Joshua pohonnya ini nggak ditebang sama Rino, tapi ternyata hilang. Ditanyalah langsung sama bokapnya Josh, pohon yang di belakang mana no? Kamu tebang? Iya om aku tebang, soalnya aku nggak mau ada pohon itu. Nah denger Rino ngomong kayak gitu, si bokap Joshua tuh bener-bener kaget. Dan dia tuh langsung ngomong lah kayak, aduh gawat ini mas. Ngomong ke temennya ini yang orang pinter ini. Si orang pinter ini langsung nyamperin Ajeng. Dia tuh intinya mau nyelamatin Ajeng dulu lah, biar temennya si Rino dan Joshua ini gak kesurupan dulu, biar beres dulu. Nah habis itu orang pinternya ini, teman bokapnya Joshua, ngomong ke bokap Joshua kayak, pokoknya ada di sini nih pak. Makanya temennya Josh kesurupan dan ngorek-ngorek lantainya. Gitu, nangkep gak? Jadi kayak pohonnya itu ternyata ada di bawah lantai si gudang ini. Rino denger lah di situ kan, dia kaget banget dan dia tuh nggak tahu sama sekali akan kejadian pohon ini kayak ternyata nggak boleh ditebang segala macam, karena kan dia orang baru daerah situ kan. Rino nanya lah ke orang pinter ini, si temennya bokapnya Joshua kayak, sebenarnya pohon itu kenapa dan kenapa tiba-tiba Ajeng kesurupan dan ngorek-ngorekin lantai situ. Orang pinter dan bokapnya Joshua tuh ngomong kalau ternyata pohon itu tuh emang pohon keramat. Katanya sepanjang jalan rumah Joshua, coffee shop, pokoknya sepanjang jalan daerah situ tuh itu tuh dijagain sama penunggu yang tinggal di pohon tempat coffee shopnya Rino ini. Dan sosok ini tuh kayak emang udah ngisi tanah inilah. Karena kan tanahnya kan udah lama kosong. Makanya si sosok ini emang nyaman tinggal di situ. Nah sosoknya ini kata si orang pintar itu bentukannya kayak tinggi, gede, berbulu, lidahnya panjang, pokoknya serem lah intinya. Jadi kayak kalau misalnya orang-orang yang tinggal di daerah sini emang nggak pernah diganggu, karena emang basicnya si sosok ini tuh nggak ngeganggu orang-orang yang emang lama tinggal di sana, penjaganya. Tapi kalau misalnya ada orang-orang baru atau kayak ada orang yang mau ngusik tempatnya dia, jadi ngeganggu. Apalagi Rino ini mau ngancurin rumahnya dia, pohon ini. Ya makanya pas soft opening itu dihancurin lah sama si sosok ini. Pas pohonnya itu ditebang, kata si orang pinter ini bilang kayak penunggunya marah banget. Dan dia ngeliat ada temennya si Joshua sama Rino tuh emang rentan, si Ajeng ini. Makanya dimasukin tuh sama si sosok ini. Karena sebenarnya di dalam tanah itu akar-akarnya masih ada Nat. Masih nyisa gitu loh. Jadi sosok ini tuh emang pengen kasarannya mau nyelamatin rumahnya. Karena kan emang cuman pohonnya doang yang hilang. Akarnya masih ada dan ditutupin sama bangunan. Komunikasilah si orang pinter ini sama si sosok yang ada di dalam badannya Ajeng. Singkat cerita, Ajeng udah disembuhin, sosoknya tuh udah keluar dari badannya Ajeng. Abis itu bagian pohon yang sekarang jadi gudang itu dijebolin Nat. Nah yaudah tuh akhirnya sekarang coffee shopnya Rino tuh direkonstruksi ulang lah. Di bagian belakang, di bagian gudangnya tuh dihancurin.
diruntuhin biar pohon yang emang tempat tinggal si dalam tanda kutip sosok ini itu tuh pohonnya bisa tumbuh lagi Bi, Nat. Jadi kasarannya kayak coffee shop itu tinggal setengah karena di belakangnya emang dibiarin tanah aja biar si pohon itu ada lagi. Itu berarti emang perjanjian antara si sosok ini sama orang pinter ini ya Moy? Itu yang dia pengen ya? Sebenarnya gue nggak tahu Nat, tapi mungkin si orang pinter ini mungkin kayak ngasih saran ke Rino. Daripada coffee shop lu kenapa-napa, ya udah win-win solusinya adalah pohonnya ada, coffee shopnya pun juga ada. Gitu makanya si gudangnya tuh dijebolin. Agak kurang ajar sih menurut gue ngelihatnya dari yang nyewain tanahnya nih, yang punya tanahnya agak kurang ajar juga Moy. Dia nggak bilang kan kalau ada pohon keramat di situ. Karena ada beberapa coffee shop ataupun bangunan yang kalau misalkan lu pernah lihat gak sih dalam coffee shop ada satu pohon gede yang dibiarin. Iya. Jadi hitungannya kayak nyocokin ke konsep gitu Iya kan. benar. Tapi sebenarnya gara-gara si Rino juga nggak tahu ini pohonnya keramat, ya dia maunya dihancurin aja. Kalau misalkan dia tahu, menurut gue pasti bakal win-win sih. Pohonnya didiemin gitu kan, bisa dibikin konsep baru gitu. Jadi nggak ada masalah gitu loh Moy. Iya gue juga ngerasa kayak kalau misalnya orang-orang yang mau dikasih tahu dari awal ada satu bangunan atau satu benda yang emang nggak boleh diotak-atik, pasti gue yakin orang itu tuh pasti bakal aware gitu lebih Nat.